الحمد لله الحمد لله الذي لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدون ولا أسرع عليهم نعمه إلا ليحمدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل ويسأل خلقه عما فعلوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا أمته إلى توحيد وأوصاهم بأن يخافوا الله ويتقوه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذي وزروه ونصروه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jemaah salat Jumat rahimakumullah. Idul Adha kita pada hari ini yaitu usuk dan usul dalam salat. Mengawali khutbah pada kesempatan hari ini, khotibah wasiat pada diri khatib sendiri juga pada jemaah salat Jumat sekalian. Marilah kita sama-sama senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Dengan penuh kesadaran, penuh kesabaran serta ketulusan hati hanya karena Allah SWT. Dengan demikian semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Salat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan salat merupakan kewajiban pertama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengakuan kita bahwa kebenaran adanya Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, salat merupakan manifestasi keimanan yang pertama. Lebih dari itu, ketika kita hayati secara mendalam, salat merupakan ibadah yang sangat terasa manfaatnya bagi diri manusia itu sendiri. Sehingga hal itu dirasakan sebagai kebutuhan dan tidak dapat dihindar pada diri kita sendiri. Seorang muslim akan merasakan bahagiaan yang hakiki manakala dia merasakan begitu dekat dengan Allah. Manusia yang dekat dengan Allah senantiasa hidup tentram dan damai. Segala bentuk tantangan dan godaan duniawi tidak akan bisa mempengaruhi dan mengotori batinnya, sehingga segala gerak-geriknya dan perilakunya selalu mendapatkan petunjuk dan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju kondisi demikian, tentu saja manusia harus rajin menghadap dan mendekatkan diri kepadanya. Dan dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang harus ditempuh oleh kita semua, yaitu dengan cara salat. Firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi shalawatihim khashi'un. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat mengenai khusyuk. Apakah termasuk dalam kategori fardunya sholat, ataukah keutamaannya dalam hal ini? Ada dua pendapat di antara mereka. Ulama yang berpendapat bahwa khusyuknya dalam sholat termasuk fardunya sholat berkomentasi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang diingatnya. Dan dalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah dalam Quran surat At-Taha ayat 14. Sementara lalai adalah kebalikan dari ingat, karenanya adalah kita termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Utamanya kita melakukan salat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 25. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, telah dikabarkan kepadaku bahwa ketika Rasulullah SAW sholat, beliau mengangkat penglihatannya ke langit, lalu turunlah ayat tersebut menurut Abu Razak yang juga diterima oleh Muhammad bin Sirin. Ia menambahkan yaitu, lalu Allah memerintahkan beliau khusyuk dan beliau melempar penglihatannya ke arah tempat sujud. Al-Hakim dan Baihaqi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan salat, beliau mengangkat pandangannya ke langit, lalu turunlah ayat tersebut, maka beliau menundukkan pandangannya kepada tempat sujudnya. Diriwayatkan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika kami sedang berbincang-bincang atau berdiskusi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang waktu salat, maka beliau menjadi seolah-olah tidak mengenal kami, dan kami juga seakan-akan tidak mengenal beliau karena kesibukan kami masing-masing dalam melaksanakan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya diwajibkannya salat, diperintahkannya haji, tawaf, dan dijadikannya manasik haji sebagai syiar, tiada lain hanyalah untuk menegakkan zikrullah, yaitu ingat kepada Allah. Jika di dalam hati Anda, di dalam hati kita hadir ingatan akan yang seharusnya, yang tidak seharusnya, maka seharusnya kita mengingat Allah. Tidak pula keagungan dan kebesarannya yang sesungguhnya menjadi maksud dari tujuan ibadah itu, maka zikir ibadah adalah itu tidak ada nilainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu ila salatin la yuhaddiru rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat salat seseorang yang tidak hadirkan badan dan batinnya di dalam salat itu. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memainkan jenggotnya dalam salatnya, beliau berkata, "Lau khasha'a qalba hadza la khasha'at jawarihi." Yang artinya, seandainya hati orang ini khusyuk, tentu khusyuk pula anggota-anggota tubuhnya. Nabi SAW bersabda juga, sesungguhnya salat itu merupakan sikap merendahkan diri dengan penuh kehinaan di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Allah. Khususan para sahabat termasuk ketika mereka mendirikan salat menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab yang kita sama-sama tahu. Bila hendak mendirikan salat, persendiannya menjadi gemetar, gigi-giginya menjadi gemetar. Ketika ditanya kepadanya, "Ya Amirul Mukminin," dia menjawab, "Telah datang saatnya untuk menyampaikan amanah dan menunaikan kewajiban, sementara aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku menyampaikannya." Dalam suatu riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Ali Allahu wajah ketika datang waktu salat dan dia menjadi tergoncang dan pucat wajahnya. Lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang terjadi pada diri Anda, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Telah datang saatnya menunaikan amanah yang telah ditawarkan Allah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, tetapi semuanya menolak untuk mengembannya karena takut mengkhianatinya, tetapi aku telah mengikutnya." Adalah hadits Al-Hasan ketika ia ditanya mengenai salatnya. Ia menjawab, "Apabila datang waktu salat, aku segera berwudu dengan sempurna. Lalu aku datang ke tempat yang akan dijadikan tempat salat. Kemudian aku mengambil sikap duduk di tempat itu, sehingga seluruh anggota tubuhku menjadi menyatu. Kemudian aku menghadirkan salat. Aku jadikan Ka'bah di antara hajatku, sirat di bawah kakiku, surga di sisi kananku, neraka di sisi kiriku. Malaikat maut mulai pencabut nyawa di belakangku, dan aku menganggap salat yang sedang aku lakukan ini sebagai salatku yang terakhir menjelang kematianku. Aku berada pada posisi antara raja Harap Rahman dan khauf ketakutan akan azab Allah. Lalu aku bertakbir dengan sungguh-sungguh membaca bacaan salat karena dengan tertil, rukuk dengan penuh tawadhu, sujud dengan penuh khusyuk. Aku melakukan salatku dengan penuh keikhlasan. Kemudian aku bersikap, tidak tahu apakah salatku akan diterima oleh Allah atau tidak. Masyarul muslimin, lalu bagaimana dengan kita? Untuk saat ini bagi kita yang awam, yang sangat lemah sekali dalam ilmu kita, caranya adalah cukuplah kita dengan mengerti dengan bacaan salat kita. Dari awal kita takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan salam. Cukup dengan mengerti apa yang kita ucapkan dalam salat kita. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu